Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arada as-safara minal madinati wada'al masjidas syarif. Wada'a niku muwada'ah, meninggalkan. Dadi ahli kubur sinang bakeh, termasuk di situ syuhada Uhud niku kabeh sing tercatet teng mriki niku termasuk tedak turuning Kanjeng Nabi. Dan setelah itu terjadi pertumpahan darah sing geden-gedenan setelah ninggaleng Rasul. Abu Bakar, Umar, semuanya terbantai oleh orang Islam juga. Ini kaitannya dengan tedak turuning anak putuning cucu-cucu Rasul sampai kutul Ali Al-Quraidi, nanti kutul Jumadil Kubro, sampai kutul Samsuddin Al-Bakiri, disingkat menjadi Syekh Subakir. Engkau jedule peputra Sunan Ampel, peputra Sunan Bonang, Sunan Derajat. Niki jeduleng Wali Songo dari tedak turuning Hasan dan Husain. Jadi setelah pertumpahan darah pada zaman khilafah Utsman, waktu itu di Medina yang pegang khilafah pada saat itu adalah sahabat Utsman. Kemudian Ali, Hasan dan Husain meninggalkan Madinah menuju tanah Basrah. Basrah niku Irak, Iran. Next Sam niku daerah Damaskus, Suriah. Setelah Ali dan anak putune diantaranya adalah Hasan dan Husain meninggalkan Madinah untuk mengembangkan Islam di daerah Basrah niki secara Islam. Di daerah itu penduduknya penganut agama menyembah api. Nah, ini tanah Basrah, Irak, Iran niku disebut Basrah. Niku penduduk Basrah niku ya budunan nar, menyembah api. Sehingga tempat-tempat peribadahan mereka niku disogi manarun, tempat api untuk disembah oleh mereka. Kemudian kipraing Ali nang tanah Basrah, ia cerdas, ia beradab dan akhlakul karimah, sehingga kerajaan Basrah sing jenengane Surtum niku Raja Basrah yang menganut agama menyembah geni atau mungkin yang dikatakan Majusi. Kurtum, dudu Surtum, Kurtum
Raja Kurtum penganut agama Majusi menyembah geni tertarik dan ternyuh dengan sifat wataknya sahabat Ali di situ. Kemudian terjadilah hubungan pernikahan. Raja Kurtum duweni anak wadon njur dinikahaken karo sahabat Husain. Niki sejarah ancuring Islam, ancur-ancuran setelah habisnya Khulafaur Rasyidin. Di saat Ali, Hasan dan Husain mengembangkan Islam di daerah Basrah, niki sejarah harus dikutip. Yang pada waktu Raja Basrah adalah Raja Kurtum, penganut agama yang menyembah geni. Saking tertarik ke Raja Basrah terhadap sifat watak akhlakul karimahnya dan kecerdasan sahabat Ali, kemudian sambung pernikahan sehingga sahabat Ali besanan karo Raja Kurtum Husain yang dijodohkan dengan putri raja. Tidak lama kemudian Utsman dibantai di Madinah. Pembantai Utsman Abdurrahman Abdurrahman iki wong Islam niku. Al-Jamu apa Al-Jumu? Abdurrahman ngarepe niku pembunuh Utsman. Utsman terbunuh ya biasa karena sengketa kedudukan. Yang membunuh Utsman adalah kelompok dari jaringan Muawiyah, tedak turune Abu Sufyan. Maka ini terjadi antara Muawiyah mengko Gutul Abbasiyah. Maka setelah rampungeng Ashabur Rasul dari Abu Bakar, Umar, Utsman niki terbantai. Yang membantai Utsman dari kelompok jaringan Muawiyah. Setelah Utsman terbantai dan terbunuh, Ali, Hasan dan Husain kembali ke Madinah. Sementara meninggalkan tanah Basrah, Irak. Maka setelah Ali ke Madinah, terangkatlah menjadi Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin yang terakhir dari Ashabur Rasul. Biasa terjadi sengketa bab nasab dan kelompok kemudian keturunan. Maka dari kelompok Muawiyah pun membantai sahabat Ali. Inilah sunatullah. Semua sahabat Rasul itu dibantai semua. Nah, disinilah terjadi pembantaian besar-besaran. Sahabat Ali dibantai, Hasan pun dibantai. Maka yang membantai itu adalah Yazid bin Marwan. Ngojongnya Yazid bin Marwan bin Muawiyah, jaringan keturunan saka Abu Sufyan. Sahabat Ali juga dibantai, Hasan juga dibantai. Kejadian itu pada tanggal 9 Muharram. Maka akhirnya Husain pergilah kembali ke Basrah. Ya, hampir mirip antara Prabowo karo Jokowi tadi, bantai-bantaian, cuma nggak Prabowo pembantaian antara berita hoax, penuduhan. Ali dibantai, Hasan dibantai,
Akhirnya yang jejer Amirul Mukminin adalah Yazid bin Marwan. Kemudian Husain kembali ke tanah Basrah atas kekhawatiran Yazid bin Marwan, karena cucu Rasul masih ada satu. Dia khawatir kedudukan keamirannya akan tergeserkan oleh Husain, ya cucu Rasul. Rasa iri, dengki dan cemburunya atas kedudukan keamirannya Yazid bin Muawiyah di saat Husain pulang kembali ke Basrah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan untuk membantai Husain. Maka dikejar oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Marwan, ujungnya Muawiyah mengke. Terbantailah sahabat Husain di daerah Karbala, daerah Irak. Dan kejadian itu tanggal 10 bulan Muharram ateges Ngasura. Maka tembusnya nang tanah Jawa. Sehingga wong Jawa niku kapan tanggal 9 juga tanggal 10 Muharram disebut Ngasura, hari yang ke-10. Ditandak buntute dadine sura. Sampai detik ini juga pada waktu itu abad-abad yang ke-12 Masehi. Sebab tedak turuneng Hasan Husain sudah sampai di tanah Jawa, termasuk niku Ali Al-Quraidi. Terus ngono jadwalnya nanti diurut. Ali Al-Quraidi nurunaken sapa sampai betul Jumadil Kubra untuk merangi kekuatan Majapahit. Pada waktu itu malah sedurunge Majapahit ada kerajaan yang agak kuat. Akhirnya meminta bantuan dari Jumadil Kubra. Datang Syekh juga masih keranda minal habaib Samsuddin Al-Bakiri, sehingga disingkat menjadi siapa mau kalau ngomong Syekh Subakir, pembabat Gunung Tidar. Nah, kembali tentang sejarah pertumpahan darah. Tanggal 9 Muharram terbunuhnya Ali kemudian Hasan. Tanggal 10 Muharram ateges Ngasura, wong Jawa ngomong bulan suro, terbunuhnya Husain di tanah Karbala. Si pembunuh itu adalah pasukan dari Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Marwan bin Muawiyah niku. Sehingga kejadian iku ndadekno gelisaing membekas nang wong-wong Islam Jawa pada waktu itu, walaupun Islam belum sampai ke tanah Jawa waktu itu. Maka setelah tedak turun dari Hasan Husain nyampe ke tanah Jawa, judulnya termasuk Jumadil Kubra, termasuk Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Malik Maulana Ibrahim, kemudian nurunaken Sunan Ampel, nurunaken Sunan Bonang ateges Syekh Maktum, dan nurunaken Sunan Derajat. Sunan Bonang duwe santri Raden Sahid ataupun Sunan Kalijogo. Terus Sunan Kalijogo dan nurunaken darah Mbah Mutamakin napa niku wau Kajen Pati, terus sampai betul Mbah Dullah, kemudian Mbah Sa'al Mahfud dan seterusnya. Iku jaringan-jaringan Sunan Kalijogo sanad ngelmune saking napa niku Sunan Bonang putra dari Sunan Ngampel putra dari Malik Ibrahim Kubra atau Jumadil Kubra, putra dari Ali Al-Bakiri, putra mengduwur sampai kutul sahabat Hasan garis miring sahabat Husain. Inilah tekanan Islam. Awal mulanya pertumpahan darah tadi yang saya katakan
Ali dan Hasan terbantai pada tanggal 9 Muharram, Husain terbantai pada tanggal 10 Muharram atau Ngasura. Dari itulah wong Islam Jawa seprene-prene ben kowe paham, bukan mitos, bukan tahayul, bukan khurafat, memang ada sejarah. Seprene-prene wong Jawa Islam Jawa niku nek bulan Sura mboten gelem, mboten kersa nganakna pernikahan, nganakna pindah omah, nganakna hajatan-hajatan, sebab bulan yang lagi untuk bela sungkawa atas pertumpahan darah yang melanda anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini nang Keraton Solo, nang daerah Pati, nang daerah pundi niku nek bulan Sura jane Muharram tanggal 10 niku padha ora gelem barang gawe. Masalahnya bukan apa-apa, lagi untuk bela sungkawa. Bulan kanjuran, bulan pertumpahan darahnya dan habisnya anak cucu Rasul pada waktu itu. Angger wong nanti secara kaniku mulane kutul siki surat ora ana wong barang gawe. Barang gawe niku lambang dari kegembiraan dan kebahagiaan. Entah itu pernikahan, entah itu pindahan rumah, pokoknya hal-hal yang misinya kegembiraan dan kebahagiaan. Wong Islam Jawa menghindar dari itu sebab untuk mengulang rasa bela sungkawanya atas tertumpasnya cucu-cucu Rasul pada waktu itu. Ini sifatnya penghargaan, bela sungkawa, bukan masalah apa-apa. Ajan jurti tafsiri yang lain, barang gawe pengantenan ngijab anak wajanang bulan Sura, bongko, napa niku ana bencana, bukan itu. Ada juga pengibaran kalimat, kenapa wong Jawa bulan Sura ora gelem barang gawe? Ini berita hoax. Jere Ratu Kidul lagi mantu lagi ngombarang gawe, ora juga itu. Kadang ada yang memunculkan berita itu. Kenapa bulan Sura wong Jawa, wong Islam Jawa pada ora gelem barang gawe, ateges ora gelem mengadakan acara-acara yang sifatnya gembira dan bahagia. Bukan karena Ratu Kidul lagi mantu, tidak. Bukan karena engkau anggar barang gawe nikahkan anaknya nangane bulan Sura njur dadi gegeran, dadi malapetaka, tidak. Itu adalah bulan penghormatan, pembela sungkawaan terhadap itu sejarah berdarah, tumpasnya dan terbantainya cucu-cucu Rasul. Waktu itu di Medina, Ali dan Hasan, terus Husain di Karbala juga terbantai dari pasukan Yazid bin Muawiyah, karena Yazid merasa keki dan dengki, takut mbok nganti keamirannya. Kan waktu itu setelah terbantainya Ali, njur jejer Amirul Mukminin niku Yazid bin Muawiyah. Karena cucu Rasul masih ada, Husain. Nek Hasan terbantai di Medina, Ali terbantai di Madinah, Husain kembali ke Basrah. Sebab keluarganya masih di Basrah. Yang tadi Husain itu menantu dari Raja Kurtum, kafir Majusi, penyembah napa niku wau, penyembah geni. Makanya tempat-tempat ibadah yang wong penyembah geni niku disoki menara. Manarun tempat geni, asal kata narun, manarun tempat geni. Maka pertama lah setelah itu Raja Kurtum masuk Islam, maka istilah menara niku terbawa sampai ke masjid. Karena tempat-tempat ibadah penyembah geni niku ada menaranya bagus. Di pucuk menara niku geni, kemudian untuk sesembahan. Saat itu pula menara juga dilihat sebagai keindahan dan napa niku indah dalam bangunan, maka dinggo
nang wong Islam masjid njur ana menarane. Niku menara niku meniru dari kafir Majusi. Sebab dianggap indah dan dianggap baik. Yang itu terjadi pada waktu itu nanggone Raja Kurtum di saat setelah terbantainya Husain nanggone tanah daerah Karbala. Lah dari situlah juga pengikut Husain sing notabene-nya adalah Syiah Isna Ashar yang berpusat di Iran dan Irak. Mune Iran sedikit melebar maring Irak. Itu disebut Syiah Isna Ashar. Kembali sejarah kemarin. Yang populer sekarang beredar adalah Syiah Isna Ashar. Artinya pengikut sahabat Ali. Arti Isna Ashar 12 itu yang berhak menjadi imam Syiah adalah dari turunan Ali jaringan Husain sampai 12 turunan. Maka nanggone Syiah niku kalimatnya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi imam Al-Humaini dan seterusnya. Itu mereka menetapkan satu keputusan golongan Syiah itu 12 turunan dari sahabat Ali yang berhak memegang keimaman nanggone aliran Syiah, dan itu disebut Syiah Isna Ashar. Yang satu lagi disebut Syiah Al-Hud yang dulu kelompoknya kaum Zaidiyah, pahami sejarah Islam, yang ada di daerah Yaman. Sing wingi kalau ceritakan di saat Imam Syafi'i diutus oleh gurunya yaitu Imam Malik bin Anas Madinah, Imam Syafi'i untuk mengembangkan berdakwah Islam nanggone Yaman. Dan di sanalah sudah ada kelompok Islam yang disebut Islam Zaidiyah yang akhir-akhir ini menjadi Islam Syiah Al-Khud niku dari jaringan Az-Zaidiyah. Termasuk ulama-ulama Zaidiyah yang makolahnya juga sering dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu dari jaringan Zaidiyah. Syiahnya tidak terlalu mentolo dan tidak terlalu melanggar undang-undang sebagaimana Syiah Isna Ashar. Tetap Syiah Zaidiyah itu mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman adalah ashabur Rasul. Sampai Ali pun ashabur Rasul. Itu kalau Syiah Zaidiyah pada zaman Imam Syafi'i tidak seperti Syiah Isna Ashar yang beredar di Iran dan Irak. Kalau Syiah Isna Ashar itu tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai sahabat Rasul. Otomatis pula tidak mengakui bahwa Abu Bakar mertua Rasul, Umar juga mertua Rasul, Utsman itu mantu Rasul. Nah, yang diakui teng napa Syiah Isna Ashar niku hanya sahabat Ali. Maka idolanya Syiah Isna Ashar adalah sahabat Ali, bukan Kanjeng Nabi. Hanya karena penafsiran hadis yang pada waktu itu Rasul pernah ngendika ana Madinatul Ilmi wa Aliyun miftahuha. Ingsun Nabi, ingsun Muhammad gudang ilmu, adapun Ali adalah kuncinya. Dari hadis itu ditafsiri dan diyakinkan oleh Syiah Isna Ashar bahwa sebenarnya yang menjadi nabi adalah sahabat Ali, bukan Muhammad bin Abdullah. Dan itu lucunya di situ. Nah, ternyata terbukti bahwa Syiah Isna Ashar adalah pembenci total dan tidak mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai ashabur Rasul. Kalau kita kembali kepada akidah Sunnah wal Jamaah, yang melaknat saja kepada ashabur Rasul itu sudah menjadi kufur, apalagi tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman itu
bagi Syiah Isnasar tidak mengakui bahwa itu ashabur Rasul. Sampai Quran di tangan Syiah Isnasar tidak sama dengan Quran yang kita pakai. Lebih banyak lembarannya dan lebih banyak surat dan ayatnya. Kata orang Syiah bahwa Quran 30 juz yang beredar di dunia ini yang kita pakai, kata Syiah itu adalah banyak pengurangan dan banyak wahyu-wahyu Allah yang tidak dimasukkan ke dalam 30 juz itu, kata mereka. Makanya Qurannya Syiah Isnasar tidak sama dengan Quran yang kita pakai. Ada penambahan ayat-ayat, entah ayat tekane kangdi yang mereka yakinkan itu adalah dari Allah pada waktu itu, akhirnya dibubuhkan dan ditambahkan ke Qurannya Syiah Isnasar, maka tidak sama. Artinya bahwa Syiah Isnasar nangane Iran dan Irak sampai melebar ke Irak sedikit, itu tidak mengakui Quran yang kita pakai. Quran yang kita pakai menurut mereka adalah kurang, banyak ayat yang tidak dimasukkan, kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ternyata MTQ tingkat dunia malah wingi nang Irak. Les ngawur maning bak sing menang bocah Bandung Indonesia. Bonike nasab-nasab Rasul, dari nasab inilah sehingga masuk ke tanah Jawa, termasuk dari Ali Al-Quraidi sampai Gutul makin ngisor golati niku jaringan cikal bakal wali songo niku saking nasab-nasab niki yang diungkap oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi niku mbae Kiai Amin Ma'ruf. Imam Nawawi pada tahun itu sempat menjadi imam Masjidil Haram dan diakui ulama besar dari tanah Jawa, dan banyak karangan-karangan kitabnya, termasuk yang beredar di kita adalah kitab Supina, Safinatun Najah, termasuk juga kitab niki. Kitab napa niku Badingatul apa? Niki kitab apa jenengane? Napa ngarepe? Badingatul Riyadul Badiah. Niki susunane Imam Nawawi Al-Bantani yang dimakamkan di Maklah Makatul Mukarramah. Buka nang YouTube makam Imam Syafi'i, jasadnya tidak membusuk sampai sekarang dan masih diabadikan di sana. Angger sampai nyusun niki urut-urutaning jeduling Wali Songo niku dari sini. Dan tidak ada ulama yang mengurut-urutkan ini kecuali ulama dari tanah Jawa, yaitu Imam Syafi'i Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua dan Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Nah niku Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq sampai gedul ngisor. Al-Uraidi Al-Yakul dan seterusnya. Ali Al-Uraidi Ja'far As-Shadiq terus sampai godal niku tedak-tedak turun kanjeng Nabi tak. Niku lah sing mangke nurunaken Jumatil Kubra, juga nurunaken Samsuddin Al-Bakiri, disingkat menjadi Syekh Subakir sebagai pembabat Gunung Tidar dan seterusnya. Niki jaringane teng niku. Susun dewek berarti dewek niki jeduleng nasab dari Sunan Ngampel sing jejereng Wali Songo nang tanah Jawa. Maka tidak ada Islam yang mulus langsung dari dzurriyyatur Rasul minal habaib secara nasab resmi kecuali yang masuk ke tanah Jawa. Maka tidak aneh bahwa tanah Jawa khususnya umum Indonesia ini keberadaan Islam di tanah Jawa yang disingkat menjadi Nusantara ini akan tegak teguh dan ajeg sampai ila yaumil kiamat. Negara lain tidak ada yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terusaken. Fa idza arada maqari kala ngarepaken sapa wong-wong sing mau ziarah maring Madinah,